Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Jadi saat ini saya mau menyampaikan ya kekecewaan saya karena Hakim Agung pada akhirnya membatalkan putusan dari Tata Usaha Negara Jakarta dan pengadilan dan yang sudah dikuatkan juga di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI ya. Jakarta. Jadi di sini yang saya kecewa apa? Karena kalau misalnya kemarin tolak kasasi, maka putusan itu inkrah, berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika berkekuatan hukum tetap, sebetulnya tahukah OJK ya bahwa saya bukan hanya memperjuangkan klien-klien saya. Memang betul kalau untuk klien-klien saya tentu ada success fee dan sebagainya untuk saya. Ya, tapi bukan itu sebetulnya yang saya kejar. Karena di balik itu semua, ada juga yang saya perjuangkan, para lansia dan yang sakit, di mana saya berkomitmen pada diri saya sendiri, bahwa saya tidak akan menerima pembayaran sebesar juga, dan saya betul-betul tidak ada fee maupun success fee yang saya minta sama mereka, karena saya wujud bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya dulu hidup susah juga. Ya, saya cuman anak dari seorang sales. Ya, jadi tidak ada saya misalnya jadi anak 9 naga ya, terus saya kaya raya misalnya seperti yang disebut-sebut salah satu lawyer ya, bisa naik Lamborghini apa, memang tidak. Saya hidup dari keluarga sederhana dan dalam saya memperjuangkan meniti karir saya menjadi lawyer, saya pernah merasakan kesusahan karena saya cuman anak sales. Nah, dari balik kesusahan itu saya sadar bahwa di balik rezeki yang saya terima ada yang saya harus berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang sakit. Pernah datang seorang ibu pada saat saya fight melawan AJK atau asuransi jiwa Kresna. Ya, dan saya sudah deal dengan pengusahanya bahwa begitu saya menang tolak kasasi dan cabut izin daripada OJK ini dibatalkan, maka perusahaannya akan langsung membayar seluruh polis ibu ini untuk ibu ini berobat. Ya. Dan saya tidak mengambil bayaran sepeser pun, baik success fee maupun fee. Selain ibu ini juga ada yang saya udah bertekad akan bebaskan. Tentu orang-orang sakit dan para lansia yang memang betul-betul butuh, saya udah bilang juga kepada pengusahanya untuk itu diutamakan diberesin, dan saya tidak meminta fee maupun success fee dari mereka. Karena saya ingin membalas kepada alam, saya ingin membalas kepada Tuhan. Dalam hal ini saya beragama Katolik, saya mensyukuri kepada Tuhan Yesus. Ya, dan saya percaya bahwa kalau kita berbuat baik, kita menanam karma baik, maka akan kembali baik kepada kita. Saya akan bacakan chat dari ibu ini boleh di-shoot. Saya rahasiakan namanya. Karena di dalam agama yang saya anut, di dalam kita menolong, tangan kiri menolong, tangan kanan gak perlu tahu. Hanya saya kecewa dengan OJK, saya kecewa dengan Hakim Agung yang memutus perkara ini. Tahukah, ya ada dugaan banyak nyawa yang harusnya tertolong, dan saya takut, sangat takut. Ya, dan hati saya sangat sedih ya. Dalam hati saya ada ingin menangis juga karena saya gagal di dalam, saya takut, benar-benar takut ya kalau terjadi apa-apa dengan ibu ini. Ya, karena betul-betul saya prihatin dan saya kecewa karena seorang lawyer janji harus ditepati. Saya sudah salaman dengan ibu ini, berarti saya tidak melihat apakah dia bayar atau tidak bayar, tapi saya merasa ini menjadi tanggung jawab saya ketika saya terima kuasa dan saya sudah setujui, tentu saya akan fight dan saya akan bacakan yang membuat saya sedih dan kecewa dengan putusan Mahkamah Agung. Karena saya khawatir dan merasa bersalah ya, karena gagal di dalam menolong ibu ini. Makanya saya berharap mudah-mudahan PK ini bisa membantu. Dan pada akhirnya cabut izin bisa dibatalkan dan saham-saham naik dari Kresna karena menarik investor banyak. Dan saya berharap memang pengusahanya menepati janji dan memang sudah deal sama saya, dengan saya.
mengutamakan yang sakit dengan lansia, dengan saya betul-betul tidak memungut ke satu keuntungan pun. Saya akan bacakan. Terus terang Pak, seseorang yang saya deal mau tolong ya, dan saya merasa berhutang sama dia untuk fight menolong dia all out, dan dia betul-betul saya tolong gratis, tidak ada fee dan success fee. Dan beberapa orang yang mengalami nasib seperti dia, saya pun udah minta kepada pengusahanya untuk beresin. Saya bacakan. Terus terang Pak, saya sangat-sangat sedih dan putus asa dengan keputusan Mahkamah Agung. Tadinya saya masih selalu berharap untuk bisa berobat, asal bisa mengurangi rasa sakitnya aja, walaupun dokternya udah angkat tangan. Tapi sekarang saya cuma bisa menunggu waktu. Saya kalau badannya lagi enakan, saya selalu adorasi di gereja yang kebetulan dari rumah saya ke gereja cuma 5 menit. Saya selalu berdoa, minta sama Tuhan, jangan kasih saya umur panjang, saya udah capek menjalani hidup ini. Maaf Pak, saya jadi curhat ke Bapak karena gak ada tempat buat saya bercerita. Saya gak berani cerita ke anak-anak, takut mereka jadi ikut terbebanin. Terima kasih Pak Benny yang selama ini selalu berusaha membantu saya. Semoga di perjuangan kita selanjutnya Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran buat kita semua. Dan saya juga selalu berdoa semoga Pak Benny selalu diberi kesehatan dan diberkati. Amin. Jadi saya garis bawahi ya, walaupun dokternya udah angkat tangan, artinya ini orang beliau ini sakit kanker otak stadium akhir, mungkin stadium 4 dan akhir. Saya betul-betul ingin tolong dia. Saya berharap begitu putusan kasasi ini keluarnya tolak kasasi, pengusahanya langsung beresin ibu ini. Dan ada beberapa orang yang gak usah saya sebut namanya di dalam kelompok-kelompok itu. Saya juga udah bertekad, yang urusannya dengan nyawa, yang urusannya dengan betul kehidupan sehari-harinya susah, tentu saya akan tidak memungut fee spesial juga, tidak memungut success fee spesial juga. Itu hanya saya ingin membalas kepada alam yang sudah memberikan saya kesehatan, yang sudah memberkati hidup saya, sehingga dari seorang anak sales saat ini saya udah bisa menjadi lawyer dan punya kantor sendiri. Buat saya itu sudah satu hal karunia yang saya syukuri dari Tuhan. Yang mana agama yang saya anut yaitu Katolik ya, di mana saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya, dan kepada Allah Bapa supaya memberkati dan membimbing saya supaya saya bisa menangkan perkara ini. Sehingga dalam satu keputusasaan saya melihat carut marutnya hukum di Indonesia, sehingga saya pernah mengatakan waktu itu saya kecewa juga ya dengan pejabat-pejabat OJK dan sebagainya, sehingga saya juga pernah membuat YouTube untuk tentang tinju dan sebagainya ya. Karena saya bingung ya dengan hukum di Indonesia, kenapa tidak berpihak pada yang rakyat kecil ya. Karena sampai sekarang apakah ada jaminan? Sekarang apakah OJK mau bayar para lansia dengan terutama orang-orang yang mungkin mengalami nasib seperti ibu ini, yang mana saya sudah deal dengan pengusahanya, itu langsung diberesin waktu itu, terutama untuk ibu ini yang saya sudah mintakan langsung kepada beliau ya, saya mintakan langsung kepada pengusahanya dan kita sudah deal. Jadi saya perjuangkan bukan semuanya untuk keuntungan pribadi saya. Sekarang saya tanya OJK, apakah Anda mau bertanggung jawab atas nyawa ibu ini atau kesehatan ibu ini dan para nasabah yang lain? Apakah Anda puas ya dengan hal tersebut? Hanya itu saya mohon dukungan, dan mungkin saya mengajak kepada seluruh nasabah di seluruh Indonesia ya, apakah berkenan, walaupun saya juga peduli yang sehat ya, karena untuk yang sehat sebetulnya juga sudah deal. Waktu itu pengusahanya kan udah sepakat minta grace period 6 bulan sampai 1 tahun, dalam 5 tahun seluruh nasabah dibayar lunas. Jadi sebetulnya untuk prioritas itu yang sakit dan yang lansia, untuk yang sehat juga pengusahanya udah berkomitmen. Sebetulnya kan seperti itu waktu itu dealnya. Ya, dan OJK harusnya mengawasi, kalau pengusahanya nakal tinggal cabut izinnya ya silakan proses hukum, kan begitu. Tapi kalau pengusahanya beresin ya Anda awasin, bukannya Anda paksa cabut izin sehingga menyengsarakan para nasabah, terutama yang membutuhkan pertolongan seperti yang kondisi sakit atau bayar uang sekolah anak dan sebagainya, yang saya juga lagi perjuangkan dan tolongin. Coba kalau anak Anda, orang tua Anda
atau siapapun yang mengalami itu semua. Dan untuk itu barangkali kalau ada nasabah yang tergugah untuk nolong ibu ini, saya juga mengajak panitia, dibentuk satu panitia antar nasabah. Sementara saya berjuang untuk PK, saya bukan mau minta fee untuk saya, tapi dibuka dompet untuk yang butuh pertolongan ini. Kalau dari 6.000 nasabah, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nyumbang 500.000, dan tidak dibayar ke rekening saya, silahkan nanti dari nasabah untuk nasabah yang membentuknya, panitia, ya kita sumbang. Termasuk saya pun sebagai lawyer, saya pun siap untuk bantu menyumbang semampu saya. Ya, dan saya akan mulai, saya nggak sebut jumlah yang akan saya sumbang berapa, tapi saya bersedia juga ikut menyumbang untuk para lansia atau siapapun juga, ya mungkin dengan cara bergotong royong, ya bisa meringankan yang mampu, yang masih punya uang mungkin juga bisa menolong untuk yang nggak mampu dan yang mengalami kondisi seperti ibu ini. Sambil saya berjuang di PK, mudah-mudahan kalau dikabulkan, saya minta komitmen juga dari pengusahanya untuk segera menyelesaikan sesuai janjinya, terutama untuk yang sakit yang berkaitan dengan masalah nyawa. Sekian dan terima kasih.